Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang memperbaiki Honda Vario lama. Ini Vario karbu. Dia nggak ada apinya di bagian pengapiannya, nggak nyala sama sekali. Di bagian klakson, lampu sen, bahkan lampu depan pun nggak nyala. Tapi motor masih bisa hidup. Lampu depan nggak nyala. Saklarnya di on kan juga nggak nyala. Nah, yang bagian depan udah saya buka, tinggal nanti saya untuk pengecekan lebih jelas saya akan membuka bagian cover depannya dulu. Baik, covernya sudah saya bongkar. Terlebih dahulu kita cek bagian apinya ya. Kita gunakan bantuan ini ke bawah bodi. Kita sambungkan positif negatif dan positif arus positif dan negatif dari kedua aki dikosletkan seperti ini. Nah, ini ternyata tidak ada apinya. Nah, ini berarti akinya mati. Ini jelas akinya mati ya. Setelah mengetahui bahwa akinya mati, terlebih dahulu kita cek dulu bagian kiprok atau regulator bagian pengisian. Jangan dulu berinisiatif untuk mengganti aki karena bisa ada dua kemungkinan, bisa jadi bagian pengisiannya regulatornya mati ya. Jadi kita cek dulu bagian dari pengisian aki dari regulator. Nah, untuk kiproknya ada di sebelah kanan dari posisi aki ya. Sini. Ini kebetulan soketnya udah pakai lokal, udah disambung-sambung. Kita cek dulu api yang keluar dari spool ya, yang masuk ke kiprok. Saya hidupkan dulu motornya. Untuk yang dari spool menuju ke kiprok ya, untuk bagian ke pengisian itu warna putih, kabel warna putih. Nah, ini warna putih, kita cek dari spoolnya ada keluar api atau tidak. Ada ya. Lalu dikarenakan lampu depannya mati, kita cek juga lampu depannya. Yang lampu depan itu sumber strumnya kabel warna kuning. Kita cek juga kabel warna kuning yang masuk ke kiprok. Nah, ada ya. Tinggal bagian untuk pengisian ke aki, dikarenakan akinya mati, kita cek juga bagian pengisian aki yang warna merah. Nih, kita cek dari spool yang warna merah. Nah, ternyata ada ya. Jadi ini untuk pengisian bagus. Jadi ini kerusakannya ada di bagian aki. Dan sekarang kita tinggal nyari penyebab kenapa si lampu depannya mati ya. Kita lihat bohlamnya. Ini bohlamnya udah saya lepas. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian dalamnya ini bohlamnya putus. Tuh, putus. Jadi putus di sini bukan diakibatkan oleh pemakaian yang lama. Jadi ini terlihat putusnya itu karena arus yang terlalu besar dari bagian kiprok. Nah, ini lampu dekat sama lampu jauhnya juga putus sekaligus ya. Nah, biasanya kalau seperti ini diakibatkan oleh kiprok yang rusak. Nah, ulah kiprok yang rusak. Namun jangan berpikir dulu untuk mengambil kesimpulan bahwa kiproknya rusak. Karena biasanya kalau kabel massa dari bagian kiproknya juga putus, maka arus yang keluar dari kiprok juga besar ya.
Ya, jadi kita coba dulu. Saya coba lihat dari pengisiannya, dari pengisian ke aki. Nah, terlihat ya, lebih dari 14 ampere untuk pengisiannya tuh. Nah, ini udah jelas. Jadi si bohlam yang putus itu diakibatkan oleh arus yang terlalu besar dari kiprok. Nah, saya akan coba ganti kiprok dulu. Nah, ini kiprok yang baru. Saya pakai merek Fukuyama ya. Nah, kita pakai kiprok yang baru, kita lihat pengisiannya seperti apa, apakah tetap sama, besar juga. Nah, terlihat teman-teman ya, pengisiannya juga sama besar. Aduh, ini agak kurang pas kabelnya. Nah, seperti ini ya. Jadi pengisiannya juga besar. Ini kemungkinan bukan dari kiprok, ini biasanya dari kabel massa yang putus yang menuju ke kiprok. Nah, seperti ini. Kita akan coba ya. Kita ambil massa langsung dari kiprok menuju bodi. Nah, kita akan lihat hasilnya, apakah pengisiannya itu turun atau tetap tinggi seperti tadi. Saya coba langsungkan bagian kabel massanya, kabel massa kiprok nanti disambungkan langsung ke bagian massa bodi ya. Karena biasanya kadang kabel kabel massanya itu putusnya itu di dalam, jadi gak terlihat ya, meskipun si kabelnya terhubung, tapi kadang di dalamnya itu kabelnya nggak nyambung ya, kabel massanya. Kita coba dicoba dulu. Nah, ini yang ke massa ya, ini massa kiprok. Jadi si kabelnya kita sambungkan aja langsung ke bagian bodi seperti ini. Kita akan lihat hasilnya, apakah, karena kita udah coba pakai kiprok baru, tetap pengisiannya tinggi ya, lebih dari 14 ampere. Jadi kemungkinan ada kabel yang putus di bagian massa. Nah, kita massanya dilangsungkan langsung, karena kita nggak tahu massanya itu putus di bagian mana ya, karena kalau lihat dari kabel luarnya masih bagus. Tapi nah, seperti ini hasilnya. Ini yang massa kiprok menuju langsung ke bodi ya. Kita hidupkan dulu motornya. Nah, kita tes ketika kabel massa dari kiprok disambungkan langsung ke bagian massa ya. Nah, terlihat pengisiannya stabil ya. Dan kita akan lihat bagaimana ketika si massa bodinya kita tidak sambung. Nah, seperti ini. Tuh, langsung pengisiannya langsung naik ya. Nah, oke. Jadi sekarang sudah ketemu penyakitnya. Ini kayaknya si akinya itu overcharging ya, jadi rusak, otomatis kelebihan pengisian. Jadi akinya kita ganti, dan untuk kiproknya nggak perlu kita ganti, cuman kita langsungkan saja ya, karena ini kiproknya masih bagus. Cuman di bagian massa massa kiproknya itu bagian kabelnya putus di dalam, jadi kita cukup menyambungkan saja langsung dari bagian ini, dari bagian soket kiprok yang ke massa, langsung kita sambungkan ke bodi ya, ke kabel bodi seperti itu, agar lebih cepat ya, tidak perlu bongkar-bongkar kabel bodi agar tidak merusak kabel bodi. Intinya kita udah ketemu bahwa penyakitnya itu ada di bagian kabel massa kiprok yang putus, yang mengakibatkan kelebihan pengisian pada bagian aki, sehingga akinya rusak, dan bagian lampu-lampu depan sampai lampu-lampu sen semua pada putus. Jadi untuk antisipasinya seperti itu, untuk kerusakan pengapian yang hilang api. Jadi kita urutannya seperti yang sudah saya lakukan tadi. Demikian dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.